Dan muslim yang beruntung itu adalah ketika usianya sudah selesai, hidupnya sudah selesai di atas dunia ini, kematian datang menjemput dia, tetapi namanya masih harum di kalangan orang-orang yang mengenalnya. Kita sebagai manusia biasa pun, ketika kita memberikan hal yang bermanfaat kepada orang lain, ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, dan orang tersebut selalu melakukan dan melaksanakan ilmu yang kita ajarkan kepadanya, maka walaupun nanti kita sudah meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir kepada kita, kaum muslimin sekalian. Tapi tugas mendidik anak itu juga merupakan tanggung jawab kita sebagai bapaknya. Maka pastikan kita memberikan pendidikan yang baik kepada anak kita. Pastikan kita memberikan pendidikan yang bagus kepada anak kita, sehingga nanti kelak anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketika nanti kita meninggal dunia, kaum muslimin sekalian, doa anak itu akan terus mengalir kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya and share. Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قبل كل شيء هيا نشكر الله جل جلاله الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المسجد الهداية المبارك وفي هذه المناسبة المباركة لأداء صلاة الجمعة جماعة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها الحاضرون الكرام جماعة جمعة يرحمني ويرحمكم الله. Selaku khatib pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kaum muslimin. Mari kita selalu dan senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak meninggalkan urusan-urusan duniawi kita. Mari kita duduk dengan penuh kekhusyuan dan ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan khatib juga mengingatkan kepada para jemaah untuk tidak berbicara dengan teman di sebelahnya. Karena barang siapa yang berbicara dengan teman di sebelahnya sedangkan khatib berada di atas mimbar, faqad lagha fala jumu'atalah, maka dia telah berbuat sia-sia dan Jumatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun al-kiram yarhamuni wa yarhamukumullah. Sebagai seorang muslim, kita percaya bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan kita di atas dunia ini.
Kita percaya bahwasanya kehidupan kita di atas dunia ini tidaklah selama-lamanya. Kita percaya bahwasanya kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, tapi nanti ada kehidupan yang panjang abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Dan muslim yang beruntung itu adalah ketika usianya sudah selesai, hidupnya sudah selesai di atas dunia ini, kematian datang menjemput dia, tetapi namanya masih harum di kalangan orang-orang yang mengenalnya. Usianya boleh usai, tapi amal ibadahnya terus berlanjut, kaum muslimin sekalian. Itulah muslim yang beruntung itu. Bagaimana kita menyiapkan itu semua, kaum muslimin sekalian? Bagaimana umur kita sudah selesai, kematian sudah datang menjemput kita, tapi amalnya masih terus mengalir kepada kita, walaupun nanti kita sudah berkalang tanah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan." Dalam lafaz lain dikatakan, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila meninggal anak Adam, apabila mati anak Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalath, maka terputuslah semua amalan-amalannya kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ketiga amalan ini, kaum muslimin sekalian, walaupun kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini, walaupun badan kita sudah terbujur kaku di dalam kubur kita, tapi amal kita, pahala kita masih terus mengalir buat kita. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Banyak ahli hadis menafsirkan sedekah jariyah ini adalah sebagai wakaf kita. Ketika kita memberikan sesuatu untuk masjid umpamanya, atau untuk taman pendidikan Al-Quran, atau untuk perbaikan jalan, yang semua hal itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk kebaikan kaum muslimin, maka selama itu dipakai oleh orang-orang, selama dipakai oleh kaum muslimin, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun nanti kita sudah meninggal dunia ini. Masjid ini umpamanya, kita sumbangkan harta kita untuk masjid, kita memberikan wakaf kita untuk masjid, kita berikan sebagian rezeki kita untuk pembangunan masjid ini umpamanya. Ketika masjid ini masih dipakai oleh orang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Kemudian yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Untuk memberikan ilmu kepada orang lain, kaum muslimin sekalian, kita tidak perlu menjadi guru, kita tidak mesti menjadi seorang ustaz. Kita sebagai manusia biasa pun kita bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Kita bisa berdakwah kepada orang lain, kita bisa memberikan nasihat-nasihat kepada orang lain, walaupun kita bukan seorang ustaz, walaupun mungkin kita bukan seorang ulama, walaupun kita mungkin bukan seorang guru. Kita sebagai manusia biasa pun, ketika kita memberikan hal yang bermanfaat kepada orang lain, ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, dan orang tersebut selalu melakukan dan melaksanakan ilmu yang kita ajarkan kepadanya, maka walaupun nanti kita sudah meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir kepada kita, kaum muslimin sekalian. Bahkan ini peluang besar bagi kita, bapak-bapak. Ajarkan anak kita kebaikan, ajarkan anak kita sholat, ajarkan anak kita mengaji, ajarkan anak kita untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ajarkan anak kita hal-hal tersebut, kemudian anak kita selalu melaksanakan di dalam hidup dan kehidupannya, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang tuanya. Apalagi mengaji, bapak-bapak sekalian, apalagi surat yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu suratul Fatihah. Sebagai seorang bapak, jangan pernah memberikan kesempatan emas ini kepada orang lain. Pastikan anak kita bisa suratul Fatihah dari kita, bapaknya. Pastikan anak kita hafal suratul Fatihah dari kita, orang tuanya. Jangan sampai anak kita hafal Al-Fatihah dari orang lain. Kenapa, jamaah sekalian? Kalau seandainya anak kita hafal Al-Fatihah dan kita yang mengajarkan,
Anak kita bisa Al-Fatihah dan kita yang mengajarkan. Anak kita hafal Al-Fatihah karena kita yang mengajarkan Al-Fatihah kepada anak kita. Maka selama anak kita membaca suratul Fatihah, selama anak kita melaksanakan sholat dan membaca suratul Fatihah, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita, wahai bapak-bapak sekalian. Atau mungkin cucu kita, tetangga kita, atau siapapun. Ajarkanlah Al-Quran. Begitu juga kalau bisa anak kita bisa alif ba ta tha-nya dari kita. Walaupun kita tidak lancar mengaji, tetapi kalau untuk huruf-huruf hijaiyah, pastikan kita yang mengajarkan anak kita pertama kali. Jangan serahkan kesempatan emas ini kepada orang lain. Kalau anak kita hafal huruf hijaiyah dari kita, dan kemudian dengan menghafal huruf hijaiyah itu dia bisa mengaji, maka ketika dia membaca Al-Quran selama hidupnya, pahalanya akan terus mengalir kepada kita, orang yang pertama kali mengajarkan huruf hijaiyah pada anak kita. Kemudian amalan yang ketiga yang tidak putus-putusnya walaupun nanti kita sudah meninggal dunia adalah doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Bapak-bapak sekalian, tugas mendidik anak itu bukan hanya ibu, tapi tugas mendidik anak itu juga merupakan tanggung jawab kita sebagai bapaknya. Bapak adalah kepala sekolah dalam rumah tangga, dalam sekolah rumah tangga itu. Maka pastikan kita memberikan pendidikan yang baik kepada anak kita. Pastikan kita memberikan pendidikan yang bagus kepada anak kita, sehingga nanti kelak anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketika nanti kita meninggal dunia, kaum muslimin sekalian, doa anak itu akan terus mengalir kepada kita. Mohon maaf jamaah sekalian, banyak orang tua yang bangga anaknya pintar matematika. Banyak orang tua yang bangga anaknya pintar kimia, fisika, biologi, dan lain sebagainya. Tapi orang tua banyak yang tidak tahu ternyata anaknya tidak bisa mengaji. Banyak orang tua yang bangga anaknya lulus S1, S2, S3. Tapi ketika bapaknya meninggal dunia, si anak tidak bisa mendoakan bapaknya. Ketika bapaknya meninggal dunia, si anak tidak bisa menyolatkan orang tuanya. Padahal kita sebagai anak, apalagi kita laki-laki, kitalah yang paling berhak untuk menjadi imam sholat jenazah ayah kita. Itu kewajiban kita kaum muslimin sekalian, menyiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ini merupakan investasi akhirat kita kaum muslimin sekalian. Salah satu cara untuk membentuk anak yang soleh dan solehah adalah masukkan anak kita ke pesantren-pesantren. Masukkan anak kita ke sekolah Islam. Memang ada orang yang mengatakan pesantren atau sekolah Islam tidak menjamin anak kita menjadi anak yang soleh. Iya. Dengan logika terbalik kaum muslimin sekalian, kalau seandainya ada orang yang mengatakan pesantren itu tidak menjamin anak kita menjadi anak yang soleh, apakah lagi sekolah umum kaum muslimin sekalian? Pesantren saja tidak menjamin anak kita menjadi anak yang soleh, apalagi sekolah umum kaum muslimin sekalian. Banyak orang tua yang takut anaknya dimasukkan ke pesantren karena nanti susah mendapat kerja, susah mencari peluang kerja karena anaknya tamatan pesantren. Padahal kaum muslimin sekalian, ketahuilah, justru anak-anak keluaran pesantren itu akan menjadi pekerja seumur hidup, akan bekerja seumur hidup dan tidak ada pensiunnya. Kalau PNS ada pensiunnya kaum muslimin sekalian, tentara, polisi ada pensiunnya kaum muslimin sekalian, orang kerja kantoran ada pensiunnya kaum muslimin sekalian, bahkan preman saja ada pensiunnya kaum muslimin sekalian. Tapi ketika anak kita keluaran pesantren, kemudian dia menjadi ustadz, dia menjadi kiai, dia menjadi ulama, maka ustadz tidak ada pensiunnya, ulama tidak ada pensiunnya, kiai tidak ada pensiunnya. Kiai, ulama, ustadz adalah pekerjaan seumur hidup kaum muslimin sekalian. Dan mudah-mudahan ketika nanti kita meninggalkan dunia yang fana ini, anak kita yang sudah kita didik dengan baik itu, anak kita yang menjadi anak yang soleh dan soleha itu, nanti akan mendoakan kita ketika nanti kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Dan mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini adalah anak-anak yang soleh, bapak-bapak yang soleh. Dan mudah-mudahan anak-anak yang masih kecil di sini juga nanti akan menjadi generasi muda yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berbakti kepada orang tua, berguna bagi bangsa dan negara. Amin amin ya rabbal alamin.
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Syukran alal musyahadah. Thank you for watching. Assalamualaikum.